Kumaha itu penting gak? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Tria Simpson. Saya sebagai epidemic crew. Saya sendiri ya, uji nyali. Kayaknya sekarang kita bakalan kedatangan tamu spesial dari epidemic juga. Mungkin teman-teman kebanyakan banyak yang rada kepo lah menurutnya, bisa jadi dia tingkah marana ya mulai nama bingung. Yang dipanggil juga bintang tamu. Ya kita panggilkan teman-teman semuanya. Asik, let's go. Tuh. Yogi. Iya. Ayah 2 tahunnya. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada jawabnya. Waalaikumsalam. Halo. Saya Pak Bek dan Saya Eki. Dan ini nih salah satu bintang tamu yang waktu itu kita janjiin ya. ya. Salah satu orang di belakang epidemik juga yang bantuin kita masalah dagang, marketing ya, masalah penjualan. Boleh perkenalan dulu dong Pak? Oke, selamat sore teman-teman. Saya Sony Hardiana. Kebetulan sini saya pegang divisi marketing khusus B2B. Jadi teman-teman sini nanti kita discuss soal mengenai buat penjualannya wholesale bisa nanti kita discuss. Call to action. Oke, mantap. By the way ya, pakai setelan ya. Oh iya dong, sekarang winter tuh. Winter, di luar. Ya, jaketan. Hujan ya, Iya rintik-rintik. benar. Menyesuaikan. Menyesuaikan dengan season sekarang ya. Yes. Sekarang Kerdusun hujan. hujan pakai Namanya. Exodus Napi. Gore-Tex nih. Yes. Gore-Tex. Ya. Ini juga ya, Gore-Tex juga Yes. ini. Wood material. Black Cruise nih. Black Cruise. Ini top jacket nih, winter ya? Yes. Winter. Ini di semua yang kita pakai kebetulan kita open aja di sini barang-barang bestsellernya si buyer nih. Wih, terbaik. Terima kasih. Ya. Karena terbaik. Meskipun kita harga gitu, menyesuaikan. Nah, kemana deh ya? Kebetulan. Karena enak. Oke, jadi kita teh Pak Sony mau Ya. nanya beberapa pertanyaan tentang ini apa wholesale ya. Ya. Yang pertama mah yang mau ditanyain mungkin tentang reseller. Nah, reseller si epidemik udah berapa banyak sih Pak Sony? Ya alhamdulillah kebetulan sih satu Indonesia kita udah mencukup semua kesebutan sebenarnya cuman ada beberapa ada beberapa kota-kota kecil yang belum kita sampai ke sana. Nah, dari situ tapi pasti kita develop untuk bisa menggapai ke semua pengusaha clothing khususnya seperti itu. Seluruh Indonesia loh. Berarti kota-kota besarnya udah ada ya? Khususnya Kalimantan sama Sulawesi itu 80% order 1 bulan nyampe satu bayar sekitar 10 sampai 50 juta lah satu bayar ya. Gitu, kurang lebih. Itu sekali ngambil produk. Ya, betul Pak. Sulawesi, Kalimantan nih buat teman-teman yang ada di kota-kota itu ya. Ya. Mungkin kalau yang mau dapat produk kita tuh ada ininya nggak Pak Sony, boleh lah Syaratnya ada apa? Ringnya gitu ya. atau enggak nyebutin nama distronya gitu, nama tokonya apa gitu. Biar tahu juga ya. Iya benar. Maksudnya saya itu gimana? Nama-nama si resellernya, nama-nama tokonya. Oh banyak sih, itu saya nggak bisa saya sebutin satu-satu karena memang lumayan agak banyak juga sih Pak gitu. Seperti itu nanti mungkin buat next podcastnya saya bisa hire untuk teman-teman yang sudah bisa udah bergabung sama kami, saya sebutin satu. Sama rankingnya mungkin ya kita Ranking ya pasti ranking. top 10 lah. Sekarang ranking kebanyakan daerah mana sih yang 10 terbesar? Yang pasti itu Pontianak. Pontianak. Ya. Air Store, terima kasih untuk support dengan Baik, terima kasih. masih banyak juga sih, nanti kita sebutin satu-satu Pak. Nantilah ada di deskripsi mungkin. Ya, kita
Editor. Nah, kalau misalkan saya nih misalkan Pak, gimana sih caranya mau jadi reseller atau apa? Dropship ya. Dropshipper gitu. Kalau dropshipper kebetulan kita lagi maintenance untuk develop ke sana. Cuma yang saya handle sekarang itu memang lebih mengarah ke B2B, business to business gitu, yang tadi saya sebut untuk pro sale seperti itu. Business Iya, to business. betul seperti itu. Jadi nanti kalau ada teman-teman kebetulan lagi lihat podcast seperti ini, nanti bisa kontak ke kami, nanti bisa bantu deskripsinya ya Pak, Iya. tahu seperti itu. Seperti itu. Itu minimal belanja berapa sih kalau mau jadi reseller? Awalnya tuh 25 juta Pak. 25 Syaratnya 25 juta. juta, kita kasih diskon 40%, jadi kurang lebih sekitar 15 jutaan baru bisa jadi resellernya Epidemic sama Grayscale. Cuma karena memang ada kasus COVID-19 seperti kayak gini, kita ngasih kesempatan untuk dipermudah lagi, jadi range-nya harganya lebih diturunin lagi. Saya sangat seperti itu memang karena COVID-19 kayak gini kan Pak, banyak yang dikeluarin dari perusahaannya dan lain-lainnya. Pengen saya tuh bisa mengekspor lagi biar bisa lebih bikin usaha lagi seperti itu. Oh, jadi kalau bahasa ininya mah membuka lapangan kerja baru. Nah, Betul Pak. mantap ya. Ya kan si Kopi mah ternyata bukan dari online aja ya, yang Merembet semuanya. bisnis yang punya Online, toko juga offline ya. pun ya. Susah. Makanya saya ngasih kesempatan buat mereka untuk bisa bergabung sama Epidemic, sama Grayscale khususnya seperti itu. Membantu ya. Membantu. Jadi biasa sih yang terakhir saya infoin tuh 10 juta bisa 10 juta, diskon 40% jadi 6 juta yang dibayarkan. Nah, Wih, sangat mudah sekali ya. Sangat mudah dan murah lah ya. Murah banget. Cuma Dengan 6 kos juta. 6 juta. All produk bisa pilih. Bebas pilih. Bebas Berarti pilih. semua produk diskonnya sama. Berarti. Dua brand. Mau ambil 2 brand boleh silahkan. 2 brand, 1 brand, 2 brand. Iya. Cuma 6 juta, semua produk bisa random, bisa 2 brand juga. Betul. Set. PT gimana ya? Toko Buka tokonya. asli jangan di Singaparna. Oh iya, ingat kayak gitu nih. Jadi kan ada di Sulawesi, Kalimantan, terus tadi yang bilang base-nya mungkin ratingnya sekarang terbagus ada di Pontianak nih. Betul. Tiap kota tuh ada maksimalnya nggak sih buat berapa toko gitu? Jadi kita tuh sistemnya blok area. Oh. Blok area, jadi kita tuh minimal 10 km yang saya terapkan. Kalau kita nggak bikin sering seperti itu sih, yang saya khawatirkan tuh ada sikut-sikutan. Kita beda Rp1.000 pun juga, ya itu selesai semuanya seperti itu. Iya, malah matiin Betul, reseller yang lain Cari ya. aman lah ya. Betul. Itu Cari minimal aman 10 buat si- km. Minimal seperti itu. Memang ada beberapa banyak yang khususnya mungkin saya sebutnya karena khusus Pontianak bukan ya, karena memang isu yang saya kerja sekarang ini hampir dalam 1 bulan itu 1 sampai 15 buyer khusus Pontianak pengen masuk ke kami gitu. Khusus B2B. Karena kita menghargai privasinya, ada blok area, kita fokus ke AR Store. Nanti kita juga bahas bakal ada beberapa buyer yang kita harus develop juga seperti itu. Oh ya, store itu apa ya? Itu AR Store tuh si buyer Pontianak yang sekarang lagi in sih. Oh, di Jadi tim mereka tuh AR Store tuh dalam 1 bulan tuh sampai 1 minggu sekali order. Wih, Seperti itu. baik. Seminggu. Terus tadi katanya sekitar 10 sampai 50 juta belanjanya. Iya. Terbaik juga. Itu mantap tuh. Terus buat diskon juga beda-beda mungkin ya. Oh kita sama 40%. Bisa samain ya, Betul, 40%. betul. 40%. Karena si pandemi ini mungkin Betul, ya. betul. Kalau udah normal nggak akan segitu lagi mungkin ya. Ya nanti mungkin udah ceritanya lagi. Lebih mahal sih biasanya karena memang kan bahan material kita kan American Cartoon. Kebetulan kan si Epidemic sama Grayscale itu menjadi pionir di sini karena memang Kualitas ya. kualitas yang kita kedepankan seperti itu sih. Iya. Nggak percuma Kualitas desain lagi. bagus tapi material kurang. Udah pada pinter Pak sekarang. Ya, Customer-nya. saya halus tapi Polanya kayak Budget gitu nya. perintah. Kebayang cerita sendiri tadi. Orang-orang karunya lamun anu ngalicin kan, ngalicin ka istrika sok kumaha. Yang insya ya. Nah insya Allah PDB nggak seperti itu sih, karena memang ada tahap QC-nya emang luar biasa, 1 sampai 5 kali QC. Jadi salut buat tim QC deh. Baik. gitu. Jadi memang sih ada beberapa artikel yang memang pernah kejadian, tapi sudah lama setelah 6 bulan kemarin ada beberapa
produk yang memang tidak berhasil kami QC, tapi kebetulan si buyer-buyernya kasih info ke kami, tapi kita berterima kasih untuk si buyer-buyer yang udah ngasih info buat barang-barang yang Quality control kembali berarti mereka ya. berarti kita lebih ditingkatkan lagi seperti itu, dan alhamdulillah sekarang belum pernah ada yang komplain lagi seperti itu. Lolos ya, lolos QC ya. Mantap cuy. Terus cara menanggulangi Produk yang slow moving itu gimana? tas lo. Oh ya, Buat si buyer kan kasihan juga ya. betul. Mas ini gimana nih barang saya? Banyak yang nggak kejual, apa di sana nggak di-upin atau gimana? Oh, barang slow moving yang sudah existing dibayar gitu, yang sudah dibayar. Itu cara menanggulangi. Hampir jarang sih Pak. Jarang ya? Kebetulan sih makanya memang barang-barang yang di sini kita emang barangnya fast moving gitu. Jadi kita barang arrival ke sini Alhamdulillah. langsung habis sih Pak, seperti itu. Gitu. Makanya bisa tadi belanja seminggu sekali juga ya. Betul, nah itu salah satunya impactnya ke sana sih. Seperti itu. Memang sih ada beberapa yang yang barang-barang slow moving. Kebetulan kita udah settle timnya di sini, dan kebetulan ini juga nih yang pegang nih. Mas Herbal, Kalau yang pegang kita. Cara gue unggul. jadi ya udah enak sih, udah settle gitu. Jadi kalau ada isu apapun juga, ini saya tidak kerja sendiri, ada Timnya ya. timnya, khususnya Eki, PX sama Satria gitu. Dan fotografer. Jadi orang lainnya juga ya. terlibat dengan kesuksesannya si Epidemic seperti itu. Wih, tepuk tangan dulu buat saya. Oh ya, ini mau nanya, kalau misalkan kan tiap kota tuh mungkin orang-orangnya si seleranya kan beda-beda nih. Nah, mau nanya nih, kalau misalkan di tiap kota tuh produk best sellernya beda-beda nggak sih? Maksudnya? Misalkan si Pontianak yang best sellernya jaket, atau enggak misalkan Kalimantan hoodie best sellernya, atau Ya. sama semua rata? 60% rata Pak. Itu tapi overall kebanyakan sih di hoodie kita yang menang ya. Gitu, memang satu basicnya si bahannya kita memang unggulan gitu, seperti itu. Emang Nah, dari dulu ya, berarti kita outwear ya lebih. betul ya, memang keduanya si aparel semuanya seperti itu. Cuma kebutuhan mungkin karena memang musim hujan itu kayaknya memang kebutuhan sampai ke hoodie. Iya. Seperti itu sih best seller. Terus kalau si shipping sendiri siapa sih yang nanggung? Kalau apa? Shipping. Ongkos kirim itu maksudnya. Gitu. Biasa kalau order di atas 10 juta kami yang nanggung, seperti itu. Guys, 10 juta kita tanggung sama kita ya? Betul. Kita. Gimana? Sama tim wholesale berarti tanggung dari manajemen, biasa seperti itu sih. Pakai apa sih biasa? Kurir? Oh, beda-beda. Banyak. Sih. Mungkin saya nggak bisa sebutkan karena apa skor. Tapi itu tergantung permintaan si. Tergantung kebutuhannya sih Pak. Kebutuhannya kalau ada yang cepat yang Darat atau laut atau udara? kebanyakan udara. Kenapa kayak pakai udara? Karena memang barang yang sudah arrival ke sini memang mereka nggak pernah cepat jualnya gitu. Iya sih, biar terus penting itu ya. Langsung terjun gitu ya. Jadi pas begitu si online, si media Epidemic ngeluarin produk ini tuh, si reseller juga udah siap, udah setel, udah siap jual ya, dia mungkin kayak gitu. Itu betul Pak. Justru kebanyakan hampir 50% sih, ada setengahnya si buyer existing itu udah open order. Saya punya uang contoh 50 juta, saya nih jangan sampai kehabisan. Justru sekarang kebanyakan seperti itu sih, gitu. Sistem keep Sudah berarti ya. database. Betul. Terus kalau misalkan si buyer ya, kan nggak mungkin punya dana doang aja, pasti punya toko atau gimana. Itu syarat dari kita harus punya toko dulu atau gimana? Betul, harus punya toko khususnya Punya toko ya? biar brand image Foto si-nya juga ya, ada. brand image kan kelihatan. Karena itu buat mengantisipasi ada kebocoran barang seperti itu kan. Harus selektif Pak, seperti itu, karena memang kan kita barangnya barang ya bagus gitu. Ya, Jadi saya kalau kita jual Ini nggak asal narik uang dulu berarti ya, kita Betul. harus Ya, lihat ya, dulu saya betul, juga ya betul, berarti. betul. Nah gitu guys, berarti kalau sudah punya, jangan punya modal doang berarti ya, harus punya toko juga. Betul. Berarti bukan cuma si material aja yang bagus ya, kita juga buat resellernya juga ada agak selektif lah ya Pak ya. harus Pak, harus. Brand image soalnya ya. Iya. Ada customer yang komen teh,
kenapa yang saya mau gini padahal bukan salah dari kitanya gitu kan. Iya. Bisa jadi gitu. Karena jangkauan kita udah seluruh Indonesia udah main juga ya. Papua juga kenceng Pak. Papua kencang. Papua Timur. Flores. emang Papua online-nya juga mantap sih. Ya, kelihatan kan si anak tim analisisnya kan ada kan. Papua bagus, Flores dan lain-lain seperti itu. Apresiasi dari anak-anak Papua juga mantap ya, Betul. dari band hip hopnya Ya. dia kultur kan keren Betul. Papua. 10 juta ke Papua, ongkirnya kita yang nanggung. Salah. Misalkan beli online ya satuan kan ongkos 160.000 tuh Ya. ke Papua. Kalau sekarang itu gimana? Kalau banyak kalau untuk Udah maksudnya kiloan kan? jadi untuk khusus kayak yang lumayan agak jauh kayak seperti Papua, mereka tuh dikumpulin dalam satu brand. Misalkan nih kita kumpulin ke misalkan ke store-nya di Sultan Agung seperti itu misalkan. Oh, Nah, jadi mereka ada tuh tingginya berarti itu. jadi mereka tuh udah punya apa namanya si ekspresi sendiri biasanya seperti itu udah langganan gitu. Jadi kita nggak khawatir juga sih karena udah percaya, terus bisa ngeliat trackingnya juga sudah sampai mana, gitu bantu sampai sana. Baik berarti ya Jamin lah ya. Papua udah mantap berarti dari segi apapun ya. Terus kalau misalkan jadi reseller epidemik nih kan udah selektif banget kan kita nih ya, si Betul, epidemiknya betul, sendiri Pak. aja udah selektif banget. Keuntungan buat resellernya apa aja sih yang dikasih sama epidemik? Yang pasti yang saya terima sih apa yang saya dapatkan kan saya jadi saya tuh tiap ngejual barang tuh kan ada treatment khusus tuh. Kan karena orang tuh kan biasanya ngejual ya Iya. sesuai jualan mana gitu kan. Enggak ya, enggak jual gitu ya. Kasih edukasi kan, nanti kalau ada isu atau kendala atau masalah apa-apa bisa discuss ke saya seperti itu. Ya sedikit menjadi mentor buat toko-toko mereka seperti itu. Nah. Apa sih susahnya seperti itu? Saya bantu Mantap, gitu. iya. Seperti itu Iya. sih, Iya. Pak Eki gitu. Jadi kasihan juga kan kita udah ngeluarin uang lumayan agak banyak, terus kita lepas aja kasihan juga kan. Nggak Gitu. usah dapat uang mangga jualan enggak ya berarti ya. Jadi kan Keren. biasanya kan itu tuh ada namanya customer experience, saya jelaskan ke mereka gitu, terus Ada tingkatannya berarti ya. jadi ya kenapa mereka agak kesusahan untuk menjual, itu saya bisa discuss seperti itu gitu. Ada namanya customer experience, ada hanger marketing, ada the live effect digit, saya bisa jelasin Nah, boleh sebut-sebutin yang dimaksud barusannya. Jadi pada nggak tahu kan, kita pun juga sama. Kita aja ini masih garuk-garuk kepala nih apaan nih ya. Boleh lah dikasih saran lah. Jadi si customer experience itu mengedukasi. Jadi kan memang ada beberapa daerah yang bahan anak teh keras, gitu, keras gitu kan, gerah. Nah kita biasanya kasih edukasi ke si manpowernya bahwa kelebihan mereka itu A, B, C dan D. Nah biasanya mereka gawasnya dari sana gitu. Mereka ngebikin nyaman berbelanja di toko mereka untuk di ketagihan. Ada namanya kita pesan 3 detik gitu Pak. Kurang lebih gambarnya seperti itu karena memang agak panjang juga sih ya, seperti apa customer experience itu. Apalah. Jadi lebih pengalaman belanja ke epidemik mah kayaknya nyaman orang itu customer service-nya bagus, kita ngejelasin apa benefitnya, American Cartoon itu seperti apa. Kalau keuntungan buat si reseller sendiri itu apa sih keuntungannya gitu? Kalau jadi reseller epidemik, Jadi apa aja yang dikasih sama si epidemik, misalkan contohnya Tempat banner. Oh, itu. atau yang kayak Udah gitu. include berarti ya. Betul, banner, stiker cutting, stiker untuk customer sih kita kasih. Bahkan shopping bag juga kalau memang kebutuhan ke sana kita bisa bantu publish. Dari eksterior juga mungkin bisa ya. Nah itu bisa discuss. Mungkin saya terapin ada minimum budget order sih biasa sih Pak seperti itu. Begitu. Tapi nanti kita bisa bantu untuk interiornya seperti apa. Karena memang di epidemik udah settle sih Pak seperti itu. Asing terbaliknya. Ya jadi yang juga modalnya toko ya. Patungan kayak gitu ya teh. Juga Like mukanya di mana Pak? biasa Karawang. Tadi di mana? Singapura. Pindah-pindah ya. Mobile store. Mobile phone. sesuatu sih karena di Karawang. Ini Singapura. Singapura tempat tahu juga. Oh, ya. Amun Karawang? Karawang mana ya? Sini. Perpanjang
Kalau misalkan si customer apa sih si reseller sendiri suka ada permintaan khusus nggak sih? Maksudnya? Ya permintaan khusus misalkan ke Epidemic minta apa gitu, tolong dong misalkan bantu up promo di online-nya atau enggak kayak gimana? Ya ada. Oh ada sih, biasanya mereka tuh si buyer itu minta untuk masuk ke highlightnya highlightnya Instagram dan Kayak story mungkin ya. dan kebetulan sih kita udah lagi develop ke sana sih Pak. Jadi nanti kalau Bantu. kebutuhannya ke sana sih Pak. Gitu. Siap-siap ya tim online ya berarti itu ya. Sebenarnya itu waktu itu tuh udah ngasih juga sebenarnya teh, cuman Saya juga belum maksimal sih karena memang saya harus sortir lagi mana nih yang top 10-nya mana aja Nah, seperti itu itu si kan. rankingnya itu Gitu. ya. Tapi saya tetapi malah Oh, lebih ke si- semuanya sih Pak seperti itu. Karena tiap bulan si rankingnya memang beda-beda gitu Pak. Jadi saya seperti yang tadi saya bilang untuk Pontianak bagus si brand A, si toko A. Jadi tiap punya memang beda-beda si rankingnya gitu Pak. Seperti itu. lumayan. Pulau Jawa sendiri banyak itu yang jadi Masih kalah sama Kalimantan sama Sulawesi. pulau-pulau lain Ya, luar ya. untuk Jawa ya, seperti itu. Tapi saya kenapa tidak begitu khawatir karena memang ya sekali lagi saya udah di sini punya tim, memang timnya memang sukses gitu, udah settle ya ini nih orang-orangnya. Yang ngebantu saya memang salah satu ini gitu, Soalnya timnya B2C. Pulau Jawa kan deket tuh ya ke Betul. Iya. Bandung. Iya, lebih banyak ke Ongkirnya online ya kayaknya ya. Murah ongkosnya gitu. Terus ini cara kalkulasi dari harga nih. Kalkulasi harga buat reseller itu gimana? Contoh kita harga publish price si baju kan 150.000. Kalau kita 40% itu jatuhnya 90.000. Jadi teman-teman bayar di sini satu bagiannya bisa untuk 60.000 rupiah. Besar kan? Gitu. Satu pieces baju 60.000 rupiah gitu kan. Dikali aja misalkan setiap order kali 500 sampai 1.000 pieces. Nah, kipas-kipas. Kipas-kipas. Tahu orang mah jadi hang muka toko. Gimana ya si buka toko sama Karawang aja. Siapa? Parai. Dimarahin juga. Jalan ya. Ciwidey. Ciwidey sama saya Pak. Oh udah ada cuy. Belum ada. Ini ya Ciwidey. Oh. Ciwidey orang gunung. Kedis lah ya. Di satu. Itu mah. Terus Ketiga, si reseller ini teh mereka datang sendiri ke sini atau misalkan by phone sih? awal mulanya mungkin ya. Ya, biasanya sih kalau sebelum pandemi kayak gini dalam 10 tahun tuh lumayan agak banyak juga sih Pak gitu masuk ke kami gitu. Tapi setelah COVID-19 kayak gini kebanyakan sih by phone seperti itu. Seperti itu sih. Tapi ada juga yang di sini langsung ya. Banyak Pak. Banyak. Terakhir sih juga kemarin tuh bayar dari Manado tuh lumayan juga. Wih. Sengaja datang ke sini untuk Kan harus di entertainment. Ya maksudnya jalan-jalan makan kan kuliner kan Bandung banyak ya. ya itu salah satunya sih. Fisik main. Iya, Pak. Wah, agak aja tak ter. Editor, nomor ke aja. Ayah baru nanya entertain kayak gitu mah Ya ya. sih memang kita kebetulan sih untuk sekarang sih internet lain-lain lah. Kita. Nah, gimana lagi ya tuh? Kan kita juga harus ngasih treat yang gimana kan? Kita nggak mungkin misalkan datang ke toko cuma udah belanja udah aja nggak di treat, makan jauh-jauh ke Bandung gitu udah belanja banyak nggak dikasih entertainment. Tapi sih eta mah ada permintaan sih ya. Bukan kita ngawarin ya. Betul, memang sudah Kita nawarin. seluruhnya sih memang Ya. jadi seperti itu. Tapi ada aja selalu Ya kan hayu wae. Buat para istri ya, jangan lihat ya. Pasti ngarobrol dia pasti we pamolah guys. Tapi ini mah hiburannya bercanda. Iya. bicaranya kan tidak serius kita mah ya. Tapi serius kebongkar. Bang, ini nih kayak foto produk boleh nggak sih ngambil dari banyak yang nanya ya ke aku Dari ya. bos gitu ya. Kak, Aku nggak bisa moto atau gimana, boleh nggak ngambil foto dari katalog si Epidemic sendiri terus dari B atau apa jadi boleh nggak nge-repost gitu. nge-repost itu
bisa sih, cuman biasanya untuk khusus buyer kan kita ada timnya feed untuk Instagram kan. Nah, jadi nanti selain kita share katalog produk, kita juga share foto untuk feednya mereka seperti itu. Untuk by email mungkin ya. By email biar khususnya kan HD seperti itu. Iya. Seperti itu. Jadi tinggal jualan aja sih seperti itu. Banyak yang bilang takut gimana tim. Nggak masalah sih dari sejauh ini sih, nggak masalah gitu. Tapi biasanya sih ada discuss gitu Pak, misalkan Mas saya butuh jualan kok, minta fitnya pasti kan kami kirim. Basa, lebih ngena ke basa. Eta bebe jaheula. Bebe jaheula. Punten. Tapi kadang-kadang buat dari tim online sendiri juga kalau misalkan ada yang kayak gitu ya, kita malah appreciate juga ya, gitu. welcome. Ya betul, welcome. Jadi selama itu ngebantu kita juga why not gitu ya, asal nggak dipakai sembarangan lah, nggak dipakai harga-harga. Ya kemarin tuh kayak jaket itu harganya 800.000, itu gimana ya? Di Shopee ada yang aku order di ini nih 800.000, tapi yang datang bukan ini, katanya itu gimana ya, si bayarnya mungkin bayar ke pasaran atau gimana tuh? Kalau untuk masalah seperti kayak gitu sih belum pernah ada ya, makanya seperti itu. Jadi kita juga kalau contoh lah kita ngejual produk kan kadang-kadang yang namanya online tuh mungkin ya ini tidak terjadi dengan epidemik khusus itu sama online sih. Kadang-kadang kita sebagai penjual kan kadang-kadang kita kirim barang si warnanya sesuai, cunnya juga gitu. Kadang-kadang kan ada bayar yang warna itu dikirim warna itu gimana ini nggak sesuai. Nah epidemik tidak seperti itu sih, kebetulan udah dibikin bagus gitu sih. Tapi emang kita sempat lihat ya di salah satu marketplace Pak, kita nge-search produk epidemik gitu, ada keluar bukan official store-nya resmi yang jual, tapi orang lain, dan dengan harganya itu yang gila-gilaan. Meledakan. Oh, Gila-gilaan gitu. Kayak harganya? Iya. Cepat umroh. Enggak sih, enggak Kita kan 395 ya, jaket ke kemana sih cruise gitu kan. Siklus ya 395. Oh, yang nanti Dijual 800.000. ini kalau untuk bayar sih, kalau nyampe sampai sana sih enggak sih kayaknya ya. Karena memang kalau ada apa-apa selalu info ke saya seperti itu. Mas boleh nggak kalau harga publish price-nya di Epidemic 400.000, saya naikin 800.000. Nah mereka nggak sampai kesananya karena memang kita ada edukasi gitu. Ada namanya biar biar cepat barangnya keluar seperti ya statement A, B, C, dan saya kasih tahu. Iya ya. Ada. Oh berarti itu mah balik lagi ke pribadinya aja Betul, yang pengen cepat umroh teh ya. Jadi bukan tim wholesale yang ini Iya. yang ACC gitu ya. Iya. Egonya terlalu tinggi. Jadi Umroh nih. kalau misalkan yang belanja nih, misalkan kalau lihat di Instagram katalog atau nggak misalkan di marketplace-nya atau nggak di website-nya harganya udah pasti segitu, yang mendingan belanja aja di official store-nya ya daripada belanja betul. yang lain. Apalagi kalau misalkan lebih mahal kan, Ya. belum tentu juga itu barangnya ori atau enggak. Setuju. Jadi mendingan kalian belanja aja di official store ya. Apalagi sekarang kita Shopee udah Shopee Mall. Shopee Mall juga kita mau ngerambah ke Asia kayak ya. Mudah-mudahan kita worldwide ya. Amin. Tapi emang kalau buat di online sendiri mah Pak, udah pernah nih kayak kita ke Jepang. Ada konsumen kita di Eropa. Eropa, di US pernah, US. terus ke Taiwan. Nah kalau misalkan si wholesale sendiri nih pernah ada nggak sih, misalkan dari negara tetangga atau negara dari luar Indonesia yang minta gitu? Buat wholesale ya. Sementara ini sih belum masih saya memang si concern saya itu memang lebih pengen semua titik Indonesia saya pengen dapat seperti itu sih. Nanti seluruh Indonesia kita udah kuat donasinya. Saya langsung develop karena memang sudah terwakilkan sama tim nih B2C untuk worldwide sih. Gitu. Minum dulu lah. Sahabat Tela tuh Pak. Alright, sebat dulu lah. Nah kalau epidemik ada promo, si wholesale itu ikut ada promo juga nggak Pak? Kalau khusus kayak gitu ya memang kan kita tuh tiap minggunya ada morning briefing ceritanya kan seperti itu. Jadi kalau untuk ada isu seperti itu kita selalu discuss sama tim-tim online seperti itu. Jadi perihal seperti itu tidak, kebetulan alhamdulillah belum pernah terjadi sih seperti itu. Karena memang kalau sampai jadi seperti itu saya kasihannya sama si buyer-buyer daerah seperti itu kan. Karena memang mempengaruhi si penjualan mereka ya. Seperti itu sih.
nggak ada sih, belum pernah terjadi seperti itu sih. Untuk persaingan harga diskonnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kan kadang-kadang ya epidemik pernah nih, kalau kayak waktu kemarin kita waktu awal pandemi ya, apalagi pas, Oh, iya. pas itu lagi lebaran kan, Betul. kita kan diskonnya sama loh sama wholesale. Ya. Itu sempat terjadi gimana nggak? Sempat ada komplain nggak dari wholesale atau nggak kayak gimana? Atau nggak misalkan si wholesale-nya malah ngasih, oh ya udah gue lebihin nih si diskonnya buat belanja misalkan. Yang kejadian waktu tahun kemarin itu ya. Iya. Pernah sih ada pembahasan sampai ke sananya, cuman tidak lama sih karena memang saya kasih edukasi yang lebih aja seperti itu. Karena memang yang saya tahu memang itu tidak semua kan ya Pak ya, ada beberapa selai kaitan. Dan kebetulan si barang yang keuntungan untuk si buyer juga sih, sebelum kita naik untuk B2C, kebetulan si B2B udah dapat duluan seperti itu sih. Jadi nggak sinkron seperti itu sih. Aman lah ya. Aman alhamdulillah aman. Jadi buat buyer daerah kalau memang ada isu bentrok sama tim online yang di marketplace, jangan khawatir, memang bos-bos di luar daerah sana produknya paling duluan seperti itu gitu. Tapi pernah ada ikutan diskon juga, misalkan si online diskon. Diskon misalkan diskon Sumpah Pemuda atau gimana ya, mereka ikutan atau gimana? Beberapa ada yang ikutan. Ada yang ikutan ya? Ada yang ikutan. Ada yang ngikutin dengan apa yang epidemik lakuin gitu. Ada cuman tidak semua sih Pak. Gitu. Justru mereka malah mempertahankan harga publish price yang ada di barcode. Karena memang mereka mengakumulasikan untuk ongkos kirimnya kan. Iya. Seperti itu. Gitu. Dan 1 minggu cepat juga yang pada habis sudah. Setelah ini saya punya uang sekian. Terus kirim lagi seperti itu sih Pak yang sering terjadinya seperti itu. Terus kalau misalkan si wholesale sendiri kebanyakan komplain tentang apa sih? Pasti lah, komplain pasti ada kan ya? Ada ekspedisi. Apalagi pas kayak gini kan ada paling juga keterlambatan sampai 4-5 harian sih Pak, itu doang sih. Gitu. Gak sesuai deadline-nya. Betul. Itu doang sih yang saya terima dari si customer yang pernah saya sharing sama saya, itu memang ekspedisi doang sih Pak. Terus dari quantity misalkan ada kurang satu atau belum pernah ada ya? Belum pernah. Jangan sampai ya. Gitu. Karena memang itu kan ada manpower sampai 1-3 orang sih Pak. Jadi kita hitung per order, hitung per quantity, size dan price-nya. Tim checkernya Checkernya ada gitu. Seperti itu. Jadi kiri. Tile ya. apa namanya? Masih namanya multi channel gitu Pak. Seperti itu. Ada yang siapa bagian pickernya, packingnya siapa, importnya siapa. Jadi udah ada tanggung jawab masing-masing. Betul. Mau salah sih ya, tagnya sih iya gitu. Kan. Iya mau berarti. Ini buat si wholesale sendiri pernah nggak sih cari reseller baru gitu, misalkan kita pengen ada di kota ini nih tapi belum ada juga, terus kitanya yang nyari sendiri, pernah nggak sih Pak? Pernah sih. Datang langsung ke kotanya atau Ngampas Kan pas dulu saya lumayan 1 minggu ke Kalimantan, langsung lagi satu minggu sih. ajak dong kali-kali tuh. Iya ya, Bahaya. iya. Pengen ke ini teh ngentok ke orang Dayak, aku gak gelis, makanya Pertama bahaya. bahaya. Mau bisa balik deh. Manado bahaya. Ya. Mau bisa balik deh dah. Hese apa itu betah gitu. So, pengennya tambah. Tapi Pak ada juga. Wah, gimana nih asli nah. Cinta dari. Tapi jangan lu bisa bolak-balik. Kalau zaman dulu sih banyak kampus kayak gitu Pak. Sih, cuman memang keadaan sekarang kita memang udah itu ya, saya kembali lagi saya udah settle di epidemiknya. Jadi alhamdulillah si buyer datang sendirinya seperti itu. Jadi udah nggak ada baru nih, nggak usah. Mereka budget berapa nih saya pengen masuk epidemik? Ya udah notifnya udah. Ya. Udah on berarti ya. Keren. Nah ini nih kasusnya itu. Gitu. Bener, jujur memang saya terbantu banget sih ya sama teman-teman di sini gitu. Effortnya memang luar biasa, terus impactnya memang ke saya gitu, ke B2B. Jadi nggak terlalu susah banget untuk memaintain si bayarnya seperti itu. Kayak Gitu. Nge-treatnya juga Bantu lah. enak banget ya. Treatmentnya tuh kasih tahu. Iya. Buat Marketing, para reseller. pasti ini yang nonton ada yang pengen jadi marketing, ada yang pengen punya toko Iya, juga ya. jadi reseller juga. Reseller, maksudnya. treat dulu lah. Kasih Advice. Nah, kata-kata mutiara.
Eta mah kudu private itu. Boleh sih nanti. By phone. Nanti boleh sih kalau memang itu juga sama-sama belajar sih Pak gitu. Cuman kebetulan dia yang saya suka di sini itu memang sekali lagi tim di sini memang udah enak sih gitu Pak. Jadi saya developnya tidak terlalu tidak terlalu hard gitulah atau setting gitu sih Pak, seperti itu kan memang satu produknya sudah bagus, timnya udah settle, bahannya apalagi seperti itu sih. Kalau misalkan ini edukasi gitunya awal muasalnya jadi marketing itu gimana gitu Pak Sony? Saya ya pribadi Ini mah personal, personal. Artinya Iya, dulu sih saya lamanya tahu dunia fashion tuh memang dari 2006. Dulu saya pernah kerja di Ripco selama 6 tahun. Jadi awal saya sebelum di Ripco saya dulu pernah bagian apa itu? Marketing. Visual merchandise Pak. Visual merchandise. Jadi bagaimana caranya si customer datang ke toko itu tidak jenuh seperti itu, cara pendesain kan ada di CD wall itu ada namanya waterfall itu kan masuk 10 baju tuh. Bagaimana caranya kalau memang barangnya itu terus, bagaimana caranya untuk si customer terbosan, di refresh lah biar bulunya seperti apa. Banyak sih Pak yang harus di develop seperti itu sih. Ya dulu di restoran sih pernah kerjanya, dulu saya perhotelan, cuma kebetulan ketemu customer si orang Ripple ini saya Dining room atau apa itu di restoran? Bagian gudang Pak. udah warehouse. FVCRP sih sebenarnya saya sana, cuman si tenaga saya dibutuhin untuk si acara wedding seperti itu sih Pak, wedding banket. Di sana saya ketemu sama orang Ripple, orang Bali, saya ngobrol sana diajaklah ke Bali. 6 tahun sih lumayan sih Pak ya. Tahun di Bali. Di PVJ sih cuman kebetulan sering ngomongin ke luar daerah juga sih Pak. Yang segan-segan Bali. Jiwa marketingnya ya kenceng banget ya, kuat banget ya. Jual lupa nak. Diajar Pak. Diajar. Tapi dah emang kadang-kadang kita turun dari ruangan online kan ke bawah kan, Walsel kan lantai 2, kita lantai 3 kan, pas begitu turun teh, waduh ya kiriman Walsel lu pasti ya. Karung dia tahu. Wah. Amin. Ini rata-rata penjualan di tiap daerah sama atau misalkan Beda Pak. Beda-beda. Ini kita hitung keseluruhan aja Pak ya. Tiap bulan itu sebenarnya sih kalau sebelum terjadi si COVID-19 ini tuh kita bisa nginjak 800 sampai 1 M gitu. Cuman memang kita akuin karena memang agak susah untuk scale up untuk penjualannya di COVID kayak gini. Ya paling 400 sampai 500 something sih. 400 jutaan sih Pak. Udah standar sih sebetulnya sih Pak. 400 juta something lah. 400 juta 50, 400 juta sekian gitu. Berarti lumayan juga ya, turunnya hampir 50% ya? Betul Pak, betul. Copetnya. Iya Pak, bagus mah. Udah memang mesti cabut bolak-balik. Asli itu. Udah mama pun panggilnya. Mesti cekek logo ya. Gitu ya tuh. Untuk di pokok colok. Itu bokap colok gimana sih? Kayak kurang. Kayak kudu di meja. Guys, kalau overall sih mungkin yang kita tahu berapa ya Pak ya? Pak itu sih kalau sama yang kita satuin kurang lebih berapa ya, penyampai kan 801 M Pak. Kalau misalkan online sama wholesale disatuin sama retail juga Ya. bisa lah nyampe Ya kurang lebih sekitar secara overall seluruh manajemen sih untuk bisa ngejual produk tuh sekitar 1 M lah kurang lebih ya Pak ya. dalam 1 bulan itu ya. Ya 1 bulan seperti itu. Beristan. Baik. Berarti sih karena salurnya gede ya. Ya. Wah. Amin. Alhamdulillah Pak, sama Pak. Cukup lah ya, cukup ya. Baik guys. Jadinya serunya Ngobrol soalnya iya edukasi pisan. Kapake deui mah. Kita juga jadi punya ilmu baru, bener ya? Baru. Yang tadi apa kata Pak Sony itu ya kan kita juga udah mikir, wah, berarti ada treatment khusus juga Pak yang ternyata harus kita edukasi sama si Paling susah nih treatment bayar ya biasanya kan misalnya kita udah ngasih A tapi dia tetap ya kayak ambigu atau kumaha gitu nya. Itu gimana sih caranya? Cara Jadi ya harus sabar sih Pak. Sabar ya, itu Sabar. balik deunya. Kadang pernah ada bayar existing ya, kita nggak bisa sebutin ya, mungkin masih batas wajar sih.
Jadi ada beberapa dulu sih ada beberapa buyer yang belanja cuman misalkan bukan cuman ya belanja 5 juta cuman kebutuhannya banyak minta A, B, C dan D seperti itu. Banyak sih obat pisan gitu. Bagi mau pakai tuh. Buat ini tuh yang box dan lain-lain gitu. Tapi setelah itu memang setelah kita kasih edukasi bareng-bareng, penjual sih memang meningkat 1 sampai 2 kali lipat sih Pak, seperti itu. Nah, nanti kalau memang penjual sudah bagus, saya lihat dalam 1 bulan trafficnya seperti apa penjualannya, kita bisa sih kasih kayak untuk staff dan lain-lain. Mantap. Jadi bayar nanti untuk kebutuhan staff dan lain-lain sih biasanya kita tools dan lainnya ya. Kita bisa approve sih, tapi mungkin nanti bisa diskus sama saya aja khususnya seperti apa kebutuhannya apa aja. Ini tuh sebutin nomor HP Pak Sony. Untuk wholesale ya? Buat wholesale Bisa di 0813 1335 0512. Itu sih nomor itu nanti bisa, atau di web juga udah ada sih Pak, seperti itu. Jadi teman-teman untuk mau bergabung di Linktree mungkin ada ya? Linktree betul. Jadi buat teman-teman yang mau punya usaha sih bisa, kalau untuk kebutuhan wholesale bisa lihat di Linktree. Nanti ada di deskripsi lah ya. Cover nggak ada. Artis sendiri lah. Tapi itu kalau misalkan cara ngasih tahu misalkan produk baru nih, produk baru, apakah misalkan ada grupnya khusus reseller atau misalkan asal kita nyimpan di apa sih kalau di WA status story gitu. Biasanya kalau saya pribadi sih itu kan si epidemic tuh tiap minggunya datang barang banyak sih Pak. Jadi saya per tanggal, per jam kasih tuh folder Pak. Jadi saya udah ada untuk nembak beberapa buyer yang ini baru new arrival. Jadi saya sebar semua produknya 5-10 menit nanti ada langsung dalam order gitu. Yang B nya langsung. Kan stok terbatas nih. Betul. Stok terbatas. Kalau misalkan buyer udah pilih A, udah keep, tapi barangnya udah kejual duluan sama retail atau misalkan sama online, itu cara menanggulanginya kayak gitu. Untuk cara menanggulanginya sih kita biasanya karena memang si buyer-buyernya sudah approval ke si epidemic, bukan bilang iya aja sih. Jadi saya paling ganti desain yang memang best seller di B2C gitu Kak. Di Taiki ini lagi rame di sini nih, saya kasih info ini best sellernya seperti itu, dan kebetulan mereka jadi semangat seperti itu. Gitu, karena nolak lah intinya. Betul, iya gitu. Karena memang si customer ya sudah pada pinter Pak. Sekarang yang selain desain, mereka juga ngeliat si bahannya, gitu, bahannya, si jahitan seperti apa, mereka udah welcome semua. Kualitas good material si epidemic seperti itu. Makanya saya pede sih ngejualnya sih Pak, karena memang bagus seperti itu. Jadi nggak begitu susah sih Pak Eki untuk cara marketing teh balik dari kepercayaan dirinya, terus berani dan bertanggung jawab. Yang penting ada yang jualan mah asal terus aja tawarin barangnya ya. Tawarin. Yang penting mah itu aja, ada lama kelamaan juga pasti ada yang lain aja. Kita sih kalau saya Pak, step saya mah tuh saya ngebangun relationship dulu sih Pak. Ya, relationship baru to bisnis. Kalau saya to bisnis baru relationship agak susah Pak saya biar nggak boring ya. Gitu. Kalau pas sudah lama kan kalau sudah terbangun kita udah develop relationshipnya. Nah, dia tuh ordernya, bos kapan lagi tuh? Siap. Nah itu enak sih itu sih Pak. Akrabnya. Ya itu ngebangun relationshipnya juga. Biar nyambung juga gitu. Tuh, nah terus keuntungan juga kalau kita ngebangun relationship dari penjualan atau dagangan seperti itu, ya mereka juga nggak segan gitu Pak. Ini susah laku, kayak gini gimana bagusnya seperti apa? Ada sharingnya berarti di grup itu ya? Ya betul. Gitu. Enak sih relationship dulu sih kita developnya seperti itu sih Pak. Gitu. Biar first impressionnya kita enak sih itu. Pernah nggak sih ada permintaan dari buyer atau kan misalkan dari para reseller nih, Pak saya pengen desain epidemic kayak gini dong, Pak saya pengen misalkan epidemic bikin kayak gini dong, pernah nggak sih? Dulu katanya sih dulu pernah seperti itu ya, cuman memang kita si desain sekarang yang memang karena kan yang saya tahu di sini kan si orang desainernya memang udah tahu apa yang bakal terjadi di depannya, apa yang lagi rame mereka udah tahu seperti itu. Nanti ketika datang barang ke saya untuk disebar barangnya mereka sudah ya ini ya itu Pak sudah pada udah open order semuanya Pak kebanyakannya. Mantap.
20 jutanya pisahin, 30 juta pisahin, 20 juta pisahin, ya udah kan saya doang. Emang gitu. Jadi udah agak jarang barang baru nih, mau nggak bos? Bagus loh, nggak seperti itu. Dulu mah ya. Jadi Dulu mah tim hese, ya. atuh bang. Mau kemana tuh? Mohon sana. Ayo aku sabara asal. Nah, asalnya sih Pak. Sama ya. Sekarang kita balikin. Bapak mau sekarang ke bayar mau ke kita. Asal berapa apa namanya bulannya berapa seperti itu sih Pak. Kalau orang-orang makanya udah pada tahu sih kayak sih Pak untuk hal-hal seperti kayak gitu. Dulu mah mungkin nge-trade-nya juga ya kan pas sebelum zaman Covid mungkin belum Ya, ayo wae Pak, kan mau wajib. nyanyi Soalnya saya punya uang 100 juta. Mau ngasih apa ke saya? Bingung di rumah apa gitu Pak. Sorry bro. Ya memang dulu terjadi seperti itu karena memang ya itu beda apa ya, beda fashionnya mungkin dulu ya Pak ya. Maksudnya kebutuhannya juga malah ke sana. Sekarang kita memang agak susah seperti itu sih, nggak diterapi seperti itu, kecuali kalau memang yang lain-lainnya sih ya gitu Pak. Pasti tetap ada aja sih. Kayak baik itu Pak. tapi selalu ditemenin ya kayak gitu mah ya. Wah. Nggak mau ya Mantap. Itu kang ingin cerai. Enggak apa sih, sebenarnya sih kalau kita ketemu sama si Bayar itu biasa mereka sharing gitu Pak. Apa aja nih yang kita perlu develop bareng-bareng, khususnya brand kita Epidemic, kekurangannya apa aja, kita sharing. Nah kalau kita ada kekurangan bisa kita discuss sama tim manajemen sih Pak. Ini loh yang terjadi sama si Bayar seperti ini, kendala isunya seperti apa kesusahannya seperti apa, itu sih kita develop bareng-bareng sih Pak. Diskusi. Jadi jual beres seperti itu sih Pak. Jangan Kasihan Pak. Evan ngobrol kayaknya. Tanda kutip. Oh iya. tadi Satria mau nanya naon sih Di pohon. Minum dulu lah. Oh juga. Tempat dulu ya. iya boleh Nah gini, kayak dulu ini pernah dengar ya, online sama wholesale pernah sikut-sikutan, maksudnya sikut-sikutan dalam artian misalkan si bayar gedean wholesale gitu kan, belanja 100 juta tapi pas ada barang yang keambil si online satu, terus itu nggak jadi, itu gimana sih masalah itu? Pernah katanya pernah ada gitu. Sampai sekarang sebenarnya sih pernah masih selalu ada sih Pak. Selalu ada. Ya gitu, cuman ya memang ketika kita datang barang tuh titipan saya tuh memang diusahain dulu barang untuk bisa dikit gitu Pak, sebanyak-banyak. Jadi biasanya nanti saya ada barang baru nih minggu besok pergi A, B, C, dan D. Mungkin udah ngasih notis duluan sih Pak gitu. Yang untuk yang saya handle alhamdulillah sih belum pernah seperti itu sih Pak. Walaupun ada kekurangannya bisa kita naik size sih Pak. Misalkan ordernya tuh S1, M2, L2, XL1. Kalau S-nya nggak ada, dan sudah nggak mau kan? Nah itu Tergantung si marketing juga sih Pak. Kalau kita bisa, itu kita bangun relationship Pak. Jadi memang bos S-nya habis, naikin KM aja cuma beda 2 cm doang. Udah kamu aturin aja. Nah itu berarti yang kemarin bilang nggak jadi nggak bisa, itu berarti si marketingnya Iya. itu sih Pak. Kalau awalnya kita dibangun untuk bisnis sih agak susah Pak untuk pribadi saya Pak ya. Kesabaran ya. Itu teman-teman aja dulu sama si bayarnya biar lebih enak sih sharingnya. Jadi kalau ada kesusahan apa-apa juga, saya tidak begitu susah men-treatment mereka aja. Berarti udah koordinasian juga sama pihak produksi ya? Ya. Di Ya. wholesale ini ya. Jadi- Nggak kayak kita kan, misalkannya online barang datang ya udah, untuk sampai ke ruang produksi nah dia yang nuker naik up, si wholesale pasti nanya dulu Iya, lah ya. iya. oh udah tahu jadi barang Udah tahu. yang mau dikeluarin itu udah tahu lah ya Ya. Nah itu berarti Sampai guys. memang si timeline-nya sih memang si bayar dulu udah pada tahu gitu kan. Wah kayaknya si Epidemic minggu ini datangnya di sama apa si riset nih. Makanya udah bisa baca lah ya. udah bisa baca, udah setting sendiri Sudah seperti itu. mencium. Nah, Oke. seperti ini sih Pak. Mengendus. ini produk paling best seller outerwear aja gitu. Kalau kan kayak sekarang kan kita lebih banyak ada zona cargo, gitu kan udah Japanese streetwear ya kan. Itu gimana sih respon bayar-bayar sama konsumen-konsumen bayarnya? Kalau untuk si kebutuhan si best seller untuk si bayar khususnya tuh
yang kan yang saya tahu tuh si Epidemic itu menjadi kayak pionir itu ya. Epidemic menciptakan produk yang belum pernah yang lain dibikin seperti itu. Makanya orang-orang tuh yang ketika saya spread barang, saya sebar barang, mereka tuh udah Oke. Epidemic kayak gitu, saya ambil lah gitu. Jadi nggak ada kok gini nggak ada berarti. Iya, nggak gitu. Kebetulan si Epidemic udah Mantap. soalnya sih Pak. Salut buat kalian for seller. Yo. Kayak kemarin kan yang kita bikin produk yang chestring, tas dada. Wah, itu best seller. Kita sampai 5 kali repeat kalau nggak salah ya. Ya. Dan sampai sekarang sih banyak juga yang Kayak beli, Pak. PES gitu ya. Yang ya. beli PES, ya. Cik. Tepat itu. Terus apalagi kemarin dipakai sama Arif Muhammad ya, dengarnya yang Oh ya, yang ya, warna-warna ya, itu cepat banget itu. Ya. Terus si celana monyet, si Overall lumayan sih itu. Cuman ya kebilang cepat juga sih Pak. Si produknya memang ada beberapa dari keseluruhan si produk memang ada yang barang slow moving. Nah, yang barang slow moving ini kenapa saya tidak begitu khawatir ya? Karena memang saya sering diskus sama tim manajemen B2C gitu. Ya ini pakai PX, jadi nggak begitu susah juga sih. Seperti itu. Jadi emang kalau di si Epidemic sendiri tuh kita tuh dari retail, wholesale sampai online tuh ada ininya ya, selalu ada diskusi ya, Iya, jadi enak. Lebih ke sering ngobrol. Eta kalau misalkan Tanpa ada banyak pasan. Stop. Ya, esek itu mah. Terus kayaknya Salah. net. jadi kalau misalkan ada yang slow moving di online nanti bisa dibantu sama wholesale, Iya. yang slow moving di wholesale bisa dibantu sama online, atau misalkan dari retailnya aja sendiri karena ada diskusi ini alhamdulillah ya selama Iya, ini kita ya betul. enak aja jualannya. Ngeling tentunya. Jadi saling membantu. Toko ada ya, seller. Mantap. Apalagi coba sekarang nih kemudian kita juta Pak yang jadi bos mau yuk banyak kayak Epidemic ya. Sekarang mau jadi kayak nama nih aja Di stop lah. Ngomong lagi di dalam mantan. Kalau kita orang di Ciwita pas ngomongin kemarin nges lah. Nice. Playboy. Jadi betul hanya jadi pilot. playboy. Ceplosan di pilot jadi pilot. Pilot. Cita-cita yang mulia. playboy kolot. Pilot. Ya tadi artinya Tong jadi gitu. Jadi pilot, pilot, pilot. Nah ini kayaknya Ya. terakhir atau gimana ya? Ya kita pengen tahu juga nih yang memotivasi Pak Sony jadi marketing sebesar ini, buat saya mah udah besar banget lah. Ngehandle Salut gitu ya. seorang ngehandle reseller yang hampir seluruh Indonesia. Indonesia cakupannya nya. Itu tuh motivasi, terus cara kerjanya, terus cara treatmentnya tuh kayak gimana. Ini kasih tahu nih buat reseller, orang-orang yang mau jadi reseller, yang mau jadi marketing, atau misalkan orang yang mau jadi businessman. Coba Harus kasih tahu. gimana aja gitu ya. Ya kalau ini kan tiap orang mungkin beda-beda cara men-treatment diri sendiri gitu ya. Apa pasarnya aja ya. Ya, kalau dari biasanya sih saya selalu mengedukasi diri sendiri itu karena memang ya tadi saya bilang sebelum kita menawarkan produk ke buyer atau lain kita bangun relationship-nya dulu sih kalau menurut saya. Relationship. Jadi kalau nanti keuntungan sih enak sih yang tadi saya bahas, apa aja kesulitannya kita lebih welcome sih seperti itu gitu. Terus kerjakan apa yang belum pernah mereka kerjakan seperti itu, khususnya di Marketing. Berani melangkah lainnya langkah baru. Out of the box. the box seperti itu sih kurang lebih. Keluar dari kenyamanannya. Nah, Iya seperti itu. Ya berinovasi terus aja sih, sering baca dan lain-lain gitu, sering sharing juga sama manajemen, sering sharing juga sama tim-tim di suatu perusahaan. Satu perusahaan baik di luar juga ya. Iya. Perbanyak link sih gitu. Di Itu aja sih kurang lebih. Jujur. Jujur. disiplin.
Makanya. Betul. Tanggung jawab gitu. Ya bisa kan. Urang datang nih si bayar anu ka 10, tapi urang jual gawean bayar ke 11 gitu kan. Tanggung jawab ke 10 nya mana gitu. Iya. Tanggung jawab. Timeline-nya kita harus benar juga. To do list, jadi tiap malam tuh saya udah kasih to do list nih. Wah, Gitu. besok pagi jam 10 pagi saya mau kirim ke isinya saya. Jadi udah setiap jam setelah beres jam kerja tuh udah selesai semuanya. Jadi nggak usah dibawa ke rumah. Gitu sih. Nah, jadi kerjakan yang di tempat kerja aja gitu ya, di rumah keluarga, main ya, bobo. Basic. Ada apa jadi pilot? Pilot. Pencuci keris. Kata tahu cuci keris. Ulang tahun. Lumayan. Dia asli jadi penasaran ya. Iya. Kumaha pencuci keris tuh dah, apalagi keris mah kan sakral nya. Musma sakral berliku-liku. Tah, Aluna, kumaha ngegas. cuci keris teh. Cuci keris. Bahaya ya. Kan pilot geusnya. Iya. Tadi ya nyuci keris dah ya wae. Sok. Keris kan mau dicuci pasti lebat gitu. Ya, cuci keris udah bahaya. Nah, dari kita kok mau bisa dicuci ya tuh nya. Baru cuci deh gitu nya. Ini mah konten dewasa. Ada ngerti. Hanya ada di laki. Anjing ngomong di tengah malam. Kolam. Ini mungkin buat kalian udah banyak banget nih ilmu yang didapat dari Sony ya. marketing ya, dari Pak Sony ya. Dari cara nge-treat, terus cara kerjanya kayak gimana, harus relationship dulu yang dibangun sebelum bisnis. Itu Ya. kan jadi bukan buat kalian aja, buat kita sendiri Buat aja kita itu juga. udah jadi pelajaran baru ya buat kita ya. Sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar lah ya. Jangan malu untuk bertanya. Nah, ya. Karena Kan iya. kalau bertanya sesat di Jalan. Iya tadi nggak nanya ya, cuci kredit tadi jawab-jawab. jadi tagline jangan iya nya bertanya. Coba. Jangan lupa cuci keris. Calon pilot ya. Cuci keris pilot. Itu murah mama. Oh iya, mungkin teman-teman juga pengen tahu lah ya sosmednya Pak Son gimana ya. Nah, Instagram lah. Instagram saya tuh SONY SONYINOSS Sonai. Sony Inos. Inos. tahu itu papa. Inos. Dan nanti ada di sini, maaf nih ya yang pada keganggu, tapi nanti ada bakalan ada di sini ya. Alhamdulillah. Gini Mak, saya mau nanya, mungkin keluar dari pembahasan ini nih. Nah, Udah berapa lama sih Pak Sony gabung di keluarga epidemi? saya belum 1 tahun sih Pak. Belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Belum 1 tahun, tapi udah bisa ngebangun segini gede ya itu. Ah. Belajar itu Pak. Cuma sih memang basicnya kemarin tuh sebelum saya di epidemik memang pernah bekerja jadi marketing juga sih Pak gitu. Pada saya bekerja tuh di Haisa jadi account eksekutif sih Pak. Jadi sedikitnya ilmu-ilmu yang bisa saya terapkan di sini mudah-mudahan bisa berguna buat perusahaan sih Pak, itu aja sih. Amin. Buat Pelan-pelan. Dulu juga pernah punya brand juga kan ya, Iya. maksudnya yang Tom's Project itu, Iya. Iya. terus High 81 ya. Ya. Ih, ini orang lama nih di clothing nih. Saya pertama kali ketemu nih tahun 2015 apa 2016 Iya. gitu waktu di Saya Jepang kangen ya, saya kantor juga. Pernah ketemu Peggy juga sih dulu Pak. Dulu wah sampai sebelahan nih kita buatnya dulu. Akhirnya gabung. Sekarang gabung bareng-bareng nggak nyangka juga ya kita nggak nyangka bareng kayak gini. Dulu High 81 sama Tom's Project udah oke. Karena memang dulu ilmunya saya tidak begitu apa ya, tidak begitu saya ulik sih Pak dulu ilmunya. Kesalahan saya terbesar saya itu saya dapat revenue besar, saya aplikasi beli apa-apa ya sudah selesai gitu Pak. Nah, Itu sayang juga nanti kalau emang ada punya usaha apa-apa, dahulukanlah keluarga, terus simpan untuk modalan yang lain gitu. Oh, waktu kemarin mah segala di berita segala banyak hayang teh dipenuhi. Ayo cepat tuh. Oh iya. Pijit, ayo. Eta nya uang lagi.
sih Pak dulu. Memang gaya hidup agak dulu mah susah Pak, gitu kan si clothing lagi rame-ramenya kan. Itu wah. Tapi keren sih, ya. Jadikanlah hidup dari pengalaman. Nah, Pelajaran Pelajaran. terbaik itu berpengalaman kan. pelajaran dari kesalahan. Makanya sini saya Ambil yang sisi baik dan positifnya ya. Betul. Comfortable di sini karena orang-orangnya welcome, ini khususnya Pak Eki, dia sama Pak VX itu. Saya menganggap saya tuh di sini menjadi lumbung padi saya Pak. Kayak di sini mudah-mudahan saya bisa maju bareng-bareng gitu. Amin. Sehat selalu saya. Soalnya kita juga nggak akan mungkin bisa menjangkau kota-kota jauh sebenarnya kalau misalkan belum ada reseller dulu, apalagi kan dulu medsos masih belum terlalu ini. Oh, iya. Kita waktu itu jualan cuma di ini loh, cuma di BBM, Oh Di iya, Press- temen di dulu ya Pak ya. terus di Facebook. Kita belum ada ads kayak sekarang gitu. Itu salah satu yang ngebantu juga sih sebenarnya buat di online. Pegang 2 brand, pegang berapa brand maksudnya itu berarti sama Heavyweight berarti 3 yang gini ya? 3 brand sendiri. Belajar kan dibantuin sama Pak Eki. Ya sama-sama kita belajar di sini ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi buat kalian yang mau jadi resellernya Epidemic atau mau jadi dropship mungkin nanti lagi di develop juga bareng-bareng. Nanti kalian bisa menghubungi nomor Pak Sony yang ada nanti di sini. Mungkin di deskripsi juga ada. Kabar keadaan. Editor. Terus jangan lupa nih yang tadi Pak Sony bilang relationship dulu sebelum bisnis ya, karena udah relationshipnya kebangunnya udah enak, nanti mau ada kayak misalkan stok kitanya kurang atau nggak segala macam, kalau dibicarain enak mah kan Sudah ya udah enak lah, Udah bisa settle. setong udah bisa bicara ya, gitu Pak. Gitu. Biar enak ke segalanya lah gitu. Ya itulah aspek itu Pak. Belanja 10 juta, 30 juta lebar barang baru. Ya udah masukin lah. Itu sih Pak sering terjadi gitu. itu sering terjadi banget kayak Iya, gitu. ya. Gitu. Baiknya. Belum bisa diiniin. Oh iya nih, yang produk baru kita kemarin nih, waktu kita pertama kali kan Epidemic nih bikin sepatu nih, itu reseller gimana sih? Baru 40% sih Pak yang ambil produk sepatu itu. Memang terus terang aja saya tuh agak kurang mengeksplor si sepatu ini gitu. Memang karena kebutuhan si customer itu kalau nggak selain sepatu sih itu doang sih, kayak hoodie, pants, jaket dan lain-lain. Cuman setiap order ada aja yang nanyain itu Pak sepatu dan lain-lain. Ada tuh ya. Ada. Itu size per ininya ya. Iya. Agak Lengkap juga. ini nggak sih? Kan kalau kita edukasi konsumen kan langsung ke orang nih Pak nih, bukan ke penjual nih. Kalau edukasi misalkan kayak material nih, kayak Gore-Tex tuh kayak gini nih. Terus Gore-Tex apa sih, Kak? Udah pasti. American Cotton tuh kayak gini nih. Cara ngobrolnya kalau misalkan ke pebisnis kayak gimana sih? Kan mungkin berbeda ya dengan langsung ke konsumen. Biasanya kan karena memang kita by phone itu Pak, karena kadang saya tuh punya satu template yang ngasih apa sih kelebihan Gore-Tex sama apa si American Cotton. Dan selain itu juga mereka ternyata karena memang si American Cotton kita udah available udah lumayan agak lama ya Pak ya, itu udah tahu juga sih Pak seperti itu apa kelebihannya. Makanya si revenue si Epidemic maka agak lumayan juga memang karena yaitu si bahan kelebihan sudah pada tahu juga sih seperti itu. Terus kan kita sempat ada kenaikan harga ya? Ya. Kenaikan harga batik Ya. nih. Ya. Itu sempat ada komplain Ya. atau nggak kayak gimana nggak sih? Ya, dari bayar? pernah. Pasti. Kok harganya lebih mahal ya? Harganya lebih mahal kok, terus bahan keras kayak gini apaan ini? Ya saya kasih pelan-pelan sih Pak. Pernah ada datang satu buyer nih ceritanya ke toko belanja. Kita udah deal dengan hari kesepakatan kita kan. Tapi kemana yuk? Saya jelasin Pak. Karnet gimana sih? Ini bahannya American Cotton, kelebihannya ini si bahannya memang bagus. Ya kurang lebih panjang lebar saya jelasin. Si orangnya percuma nggak bisa mau ngerti orang mah. Ya memang iya percuma itu ibu percuma saya belanja ke sebelah sana, belanja kemarin berapa coba tebak berapa ya Bang? 2 juta. Jadi mereka si ibu itu bilang 2 juta udah bilang banyak gitu kan. Yang disitulah apa sisi lain market itu memang harus ekstra sabar tuh di sana gitu. Saya jelasin lagi, ini loh benefitnya. Nanti kalau udah nyampe kalau ibu udah jualan di daerah, saya bisa jadi marketing konsultannya.
apa aja, kurang apa keluhannya, nanti saya bantu bareng-bareng. Tapi alhamdulillah dari sana Pak, dari yang dia mereka belanja di sebelah tuh 2 juta, di kita jumlah 17 juta Pak. Sekarang masih order. Malah oh iya bener Pak. Tinu sabar tehnya Oh. munculna. Kalau bahasa Grayscale mah geningan kemarin pembeli adalah raja, Raja tapi kita adalah dewa. Ya seperti itu sih Pak, susah senangnya sih Pak, gitu ada yang sampai percuma nggak bisa mas ngomong saya nggak ngerti apa yang mas gitu kan. Udah konyol. Kamu itu apa? Ya udah jelasin, pusing-pusing. Nah saya jelasin pelan-pelan, saya ajak kan ada apa versi untuk kayak dulu di bawah tuh, saya ajak ngobrol dan lain-lain. Dan mereka ngerti dan alhamdulillah belanja awalnya cuma 7 juta, nah setelah itu nggak 2 minggu kemudian belanja 17 juta. Nah sekarang untuk belanja. Ayo main ke Bandung. Ini treatment sama buat ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda semuanya nanti kalau Main. nanti bisa lah sama Pak Sony. Kamu udah di treatment. Wah, Cuci kris. Itu sih Pak, namanya gitu seperti itu sih mantap ini. Jadi sekali lagi saya memang kebantunya sih sama orang-orang ini nih, teman-teman gitu. Saya tidak bisa berdiri sendiri di perusahaan kalau nggak ada manpower yang mau udah settle semua gitu. Jadi saya bisa mampu menjual beberapa produk dalam 1 bulan sekian ribu karena memang di belakang saya ada teman-teman di sini gitu. Sendiri dari pribadi saya di sini mengucapkan terima kasih udah support saya gitu. Pak Eki, Satria sama VX udah bantu saya juga sampai sebelumnya gitu. Karena memang ada beberapa perusahaan yang tidak settle lah sama orang lain. Ini salah satu alasan kenapa saya mau di sini karena memang manajemennya bagus. Terus dipertahankan. Ya, inti nama makan kudu bareng ngeri. Masih nah. Piknik. Butuh sih kan piknik kan? Mana ya? iya betulnya. Yang biasanya suka ngajak-ngajak main ya. Masa kita nggak diajak? Kurang jagakan tuh Pak. Agendakan. Saya masih penasaran nih cuci keris guys. Saya masih sebenarnya ada ini. Tolong jawab ya di komen. Kalau misalkan kalian ada yang tahu nih maksudnya cuci keris itu Belum ngerti gitu kita ya. Iya belum ngerti gitu. Karena ini yang mengeluarkan kata-katanya masih ngedem nih, masih pagel. Itu buat kalian yang mau kasih tahu. Ada rem ya, ada rem. Power. Buat sama kemarin. Terima kasih banyak Pak Sony ya. Sama-sama Udah nyempetin waktunya di sela-sela. Amin. Iya di sela-sela apa namanya kesibukannya. Bukannya kita panggil sini ya. Iya. Malah direpotin sama kita ya. Terima kasih banget udah datang. Terus yang terakhir mau ngasih apa gitu obrolan buat followers kita. Kesan-kesannya, kesan dan pesannya. Gali terus produk-produk epidemik karena memang setiap bulannya si epidemik ngeluarin barang-barang apa yang belum pernah brand lain mungkin keluarkan ya kepoin aja terus si epidemik dan terus Instagramnya dan lain-lainnya terus bantu juga bantu Reviewnya ya. reviewnya juga seperti apa yang pasti sih kebetulan si epidemik menjadi pionir untuk bahan-bahan animasi kartun seperti itu sih. Jangan lupa juga subscribe ya. Subscribe, like, and Komen. Share. Dan saya Pak Biek undur diri. Saya Eki Saya Simpson. dan ini bintang tamu kita. saya Sonia Ardiana, marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.